Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Berjumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya, sehingga siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar lagi bersama Pak Guru di tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang kegiatan di pagi hari. Sekarang di subtema 2 kita belajar tentang kegiatan di siang hari. Hari nanti kita akan belajar menyusun kosakata terkait dengan siang hari, kemudian menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah, dan memperagakan gerak cepat pada sebuah tarian. Udara terasa panas, bel sekolah berbunyi. Tanda belajar sudah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Nah, saat siang hari ada peristiwa yaitu bel berbunyi, tandanya pulang sekolah. Ya, berarti waktu sudah siang ya, pulang sekolah. Udaranya terasa panas, tapi anak-anak sekolah gembira karena mereka akan pulang ke rumah. Sampai di rumah seperti yang dilakukan Dayu sepulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu lalu cuci tangan dan makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu untuk tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, setiba di rumah, yang dilakukan Dayu mengetuk pintu dan mencium tangan ibunya. Baru merapikan alat-alat sekolahnya. Setelah itu dia cuci tangan, lalu istirahat, kemudian tidak lupa makan siang. Bagaimana dengan kalian? Nah, kegiatan kalian di siang hari apa yang kalian lakukan? Nah, semoga meniru sikap Dayu yang rajin. Dia mengutamakan untuk merapikan alat-alat belajarnya dulu, baru istirahat. Ya, jadi pulang sekolah harus pulang langsung ke rumah, tidak boleh pulang sekolah malah main dulu. Nah, harus pulang sekolah harusnya pulang langsung ke rumah. Sekarang kita temukan kosakata tentang kegiatan di siang hari. Antaranya adalah sekolah, yaitu dibaca sekolah. Suku katanya dari seko dan lah, dibaca sekolah. Lalu pulang apa? PU dibaca pu, LANG dibaca lang. Jadi pulang. Kemudian MERAPIKAN. ME dibaca me, RA dibaca ra, PI dibaca pi, KAN dibaca kan. Hajinya merapikan, merapikan. Kemudian di siang hari juga ada kata MELETAKKAN. ME dibaca me, LE dibaca le, TAK dibaca tak, KAN dibaca kan, meletakkan. Nah, udah bisa membaca ya. Kita sedikit demi sedikit harus selalu belajar membaca supaya kalian lebih lancar lagi membacanya, lebih tahu maksud bacaannya. Nah, sekarang Pak Guru akan menunjukkan bahwa beberapa huruf dapat disusun menjadi sebuah kata. Contohnya ada huruf A, M, A, N, dan K. Ini kalau disusun seperti ini tidak bisa dibaca, tapi akan kita susun supaya menjadi kata yang dapat dibaca.
Contohnya ini akan Pak Guru susun menjadi M A K A N. Jadi M taruh depan, kemudian A, terus K dari sini taruh ke sini, kemudian A-nya jadi sini taruh sini, N ditaruh di belakang. Sekarang coba kita baca, sudah bisa belum? MA dibaca ma, KAN dibaca kan. Jadi makan. Nah, sekarang sudah bisa dibaca setelah disusun menjadi sebuah kata. Itu ya. Nah, sekarang coba kita akan menyusun huruf lain menjadi sebuah kata. Nah, di antaranya adalah KINA. Nah, kita susun huruf apa dulu? Huruf N, lalu A, I, dan K. N, A, I, dan K dibaca NA, na, IK, ik, naik. Nah, N, A, S, I, R. Akan kita susun huruf apa dulu? S, I, N, A, R. S, I, N, A, R dibaca S, I dibaca si, N, A, R dibaca nar, sinar. Kemudian huruf K, E, R, I, T. K, E, R, I, T akan kita susun menjadi huruf apa dulu? T, lalu E, R, I, lalu K. T, E, R, I, K. T, E dibaca T, R, I, K dibaca rik, dibaca terik. Nah, lalu huruf H, E, L, A, L akan kita susun menjadi L dulu, lalu E, lalu L, lalu A, terakhir H. L, E, L, A, H. L, E dibaca le, L, A, H dibaca lah, lelah atau lelah. Terakhir contohnya D, U, R, I, T. Akan kita susun huruf T dulu, kemudian I, lalu D, lalu U, terakhir R. T, I, D, U, R dibaca T, I dibaca ti, D, U, R dibaca dur, jadi tidur. Itu ya caranya. Udah bisa menyusun, nanti ada beberapa latihan untuk kalian menyusun kosakata berkaitan dengan kegiatan di siang hari. Nah, sekarang kita akan pelajari aturan setelah pulang sekolah. Jadi kalian juga sudah mendengar cerita tentang Dayu setelah pulang sekolah ya. Di antaranya ini juga dilakukan teman kalian ini. Yang pertama, meletakkan sepatu di rak, rak sepatu ya, atau di tempat sepatu. Nah, karena untuk alas kaki di rumah kalian pasti ada tempatnya tersendiri. Jadi kalian harus meletakkan di tempatnya, tidak boleh dilempar-lempar, tidak boleh hanya ditaruh di luar rumah, nanti bisa diambil kucing. Nah, harus diletakkan di tempatnya supaya kita mudah lagi untuk menggunakannya, mencarinya. Lalu yang berikutnya, mengganti seragam sekolah. Nah, seragam sekolah kita lepas, ditaruh di tempat dulu. Setelah kita memakai baju seragam sekolah, kita rapikan, bisa dilipat atau bisa digantung untuk dipakai besok, atau kalau sudah tidak dipakai akan kita taruh di tempat penampungan baju kotor untuk dicuci. Nah, jadi harus pada tempatnya, tidak boleh hanya dilempar di tempat tidur seperti ini, tapi setelah
seharusnya setelah selesai memakai baju atau berganti baju seragam ini harus kita rapikan atau dirapikan atau ditaruh di tempat cucian. Terakhir, makan siang tepat waktu. Nah, setelah selesai kemudian istirahat sebentar lalu kita makan. Nah, setelah pulang sekolah antara lain aturannya seperti ini. Tapi tadi masih ada yang Dayu lakukan, yaitu menyapa ibu, istirahat sebentar. Nah, ini aturan yang pokok seperti ini. Kita merapikan alat sekolah dulu, baru melakukan kegiatan yang lain. Apa kegiatanmu setelah pulang sekolah? Nah, nanti bisa diceritakan. Nah, Pak Guru punya beberapa hal yang dilakukan Dayu setelah pulang sekolah, yaitu tidur, makan, menyopot sepatu, mengetuk pintu, cuci tangan. Nah, lalu bagaimana urutan yang tepat untuk kegiatan pulang sekolah yang dilakukan Dayu? Urutannya apa dulu ini setelah pulang sekolah? Yang pertama mengetuk pintu. Berikutnya mencopot sepatu dan seragam sekolah. Berikutnya cuci tangan dahulu. Nah, setelah itu baru makan dan tidur. Nah, ini kegiatan urut-urutan setelah pulang sekolah. Itu ya. Jadi urutannya harus tepat supaya tubuh kita sehat. Nah, Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan baju. Sambil istirahat Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Nah, kebiasaan baik seperti ini harus dicontoh ya oleh kalian ya. Jadi merapikan tas, merapikan sepatu, merapikan baju, istirahat, sambil istirahat membaca. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik setelah pulang sekolah. Nah, itu perlu kita contoh. Nah, sekarang ada beberapa gambar tentang kebiasaan yang baik atau tidak baik. Mana kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang tidak baik? Nah, yang pertama gambar Dayu yang merapikan sepatu adalah kebiasaan baik. Kemudian yang kedua, Dayu hanya melempar sepatu di depan pintu. Kebiasaan tidak baik. Lalu berikutnya cuci tangan, kebiasaan baik atau tidak? Kebiasaan baik. Kemudian membantu ibu memasak, kebiasaan yang baik. Ya, Pak Guru yakin kalian juga sudah melakukan beberapa kebiasaan baik di siang hari. Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerak cepat dan gerak lambat. Gerak tari cepat iringannya pasti cepat. Nah, gerak tari lambat iringannya juga lambat. Iringan itu dapat berupa musik. Iringan musik yang cepat untuk latihan gerak cepat, iringan musik yang lambat untuk gerak lambat. Nah, ini salah satu tarian yang dilakukan Dayu. Tarian apa ini ya? Nah, tarian ayam ternyata. Nah, coba kita perhatikan gerak tari ayam berikut. Yang pertama, gerakannya dengan tepuk tangan dahulu. Prok prok prok. Nah, lalu yang kedua, letakkan tanganmu di pinggang. Setelah tepuk tangan, langsung letakkan tangan di pinggang. Kemudian angkat salah satu kakimu ke depan seperti gerakan mau berjalan. Lalu tangan dikepakkan seperti sayap. Nah, sambil bilang petok petok petok. Nah, lalu terakhir tepuk tangan lagi, prok prok prok. Nah, jadi gerakannya
adalah pertama prok prok prok, kemudian petok petok petok, lalu prok prok prok. Nah, pada saat petok petok ini posisi tangannya mengepak dan kakinya seperti berjalan. Gitu ya. Gimana, mudah bukan? Nah, nanti kalian lakukan dengan gerakan cepat. Nah, tadi prok prok prok, kemudian tok tok petok, prok prok prok, gitu ya, sambil bergerak. Nah, coba nanti minta tolong orang tua kalian untuk memvideo ya kegiatan kalian ini supaya Pak Guru bisa melihat dan memberi penilaian. Yaitu tugasnya tadi apa? Yang pertama, kalian melengkapi kosakata yang berkaitan dengan siang hari. Dimana di buku tema soalnya, nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Pada halaman 45 dan halaman 51 di situ ada kosakata yang berkaitan dengan sehari, siang hari yang belum lengkap atau yang acak. Nanti coba kalian susun menjadi kata yang benar. Yang kedua, memperagakan gerak cepat dalam tarian. Nah, kalian minta tolong orang tua untuk memvideo meragakan gerak cepat dalam tarian gerak ayam seperti yang dicontohkan Pak Guru tadi. Sekian pembelajaran hari ini, semangat belajar semuanya.